1 Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara sebagai wali-wali kalian. Ya. Ba'dhuhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka adalah wali dari sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berwala kepada mereka di antara kalian fa innahu minhum, maka dia termasuk dari bagian mereka. Innallaha tidak beri petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Taib di sini pertama larangan setelah Allah Subhanahu wa taala ayat sebelumnya sudah bahas pada pertemuan-pertemuan lalu bagaimana buruknya orang Yahudi, bagaimana bencinya mereka terhadap Islam. Demikian juga orang Nasara ya. Maka lanjutkan dengan melarang untuk menjadikan mereka wali-wali ya. Al-wali ya, kalau kita telusuri maknanya banyak ya. Al-wali maknanya dalam Al-Quran maupun di luar Al-Quran ya. Tapi masing-masing sesuai dengan konteks apa yang dibahas. Tapi dia menunjukkan akan adanya kedekatan dan menunjukkan kerjasama, saling pertolongan, itu namanya al-wali ya. Aulia jamak dari wali. Aulia jamak dari wali. Seperti misalnya as-sultan waliyun lima la waliyalahu. Sultan adalah wali bagi yang tidak punya wali, itu maknanya berbeda, yaitu wali mungkin dalam pernikahan, dalam urusan ya, ini walinya maknanya beda. Tapi kalau wali di sini dalam ayat ini, maka yang lebih kuat maknanya adalah jangan menjadikan orang-orang Yahudi maupun Nasara sebagai teman-teman yang ditolong oleh kalian wahai kaum mukminin. Itu yang perwalian loyalitas ya, al-wala atau loyalitas yang melazimkan adanya al-munasarah wal muawanah, yang melazimkan adanya menolong dan membantu ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini maksud ayat ini ya. Janganlah kalian menjadi pembantu-pembantu mereka, mengangkat mereka sebagai wali-wali yang kalian loyal kepada mereka dengan membantu mereka dan menolong mereka dalam memberi kemudaratan kepada kaum muslimin ya. Agama yang satu ya. Di mana-mana kalau kita dapati kaum muslimin ditindas, yang menindas agama bermacam-macam ya. Ya, sementara kita tidak dapati kaum muslimin menindas minoritas dari agama lain. Tetapi kalau kita dapati minoritas kaum muslimin biasanya ditindas dari agama-agama lain yang mayoritas ya. Dari berbagai macam model agama ya, baik dari Yahudi misalnya, atau di Cina misalnya, atau di Thailand misalnya ya, atau di Burma misalnya ya, macam-macam ya. Jadi bagaimana kaum muslimin ditindas oleh orang-orang kafir di Rusia ya. Oleh karenanya para ulama mengatakan al-kufru millatun wahidah. Kufur itu satu agama. Meskipun mereka berbagai macam modelnya, tapi mereka bersepakat untuk memusuhi kaum muslimin. Ya. Tidak lain kenapa? Karena kaum muslimin bertauhid, itu aja. Karena kaum muslimin bertauhid kepada Allah dan tidak suka dengan kesyirikan. Itu yang membuat mereka bekerja sama untuk benci kepada orang-orang Islam. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anfal kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru ba'dhuhum awliya'u ba'd." Orang-orang kafir sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lain. Ini yang menguatkan bahwasanya kenapa kita tidak boleh menjadikan orang kafir ya, baik Yahudi Nasrani secara khusus maupun yang lainnya, menjadi wali-wali kita loyal kepada mereka, dekat dengan mereka, kita menolong mereka karena mereka saling tolong-menolong, bahu-membahu dalam menjatuhkan kaum muslimin. Padahal meskipun di antara mereka ada pertikaian, ada
Jangankan antara Yahudi dan Nasrani, di dalam Yahudi sendiri ada pertikaian, dalam Nasrani pun ada pertikaian, ada sekte-sekte bahkan saling mengkafirkan di antara mereka. Yahudi pun demikian. Tetapi kalau dalam urusan menjatuhkan Islam, mereka kerjasama. Allah berfirman tentang bagaimana Yahudi menjatuhkan Nasrani, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Ya, kata orang Yahudi, Nasrani itu tidak di atas apa-apa. Apa itu, mereka sesat. Nasara juga demikian, Yahudi itu sesat, ya, tidak menerima dengan Nabi Isa. Demikian di antara mereka. Tapi kalau untuk urusan melawan Islam, maka mereka bersatu padu. Dan itu kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada bagaimana Nasara dan Yahud, mereka bersatu padu, ya, saling tolong menolong dalam menentang Islam. Karenanya tidak boleh kaum mukminin menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani wali-wali dalam artian kita menolong mereka dalam rangka memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Itu tidak boleh. Itu namanya mualat. Dan ini tidak diperbolehkan. Apalagi menjadikan mereka pemimpin yang menguasai urusan kaum muslimin, tentunya lebih tidak boleh lagi, ya. Mereka tidak jadi pemimpin aja bagi kita dan kita menolong mereka untuk kemudaratan kaum muslimin, tidak boleh apalagi menjadikan mereka sebagai pemimpin. Kemudian Allah berfirman, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berwala kepada mereka, loyal kepada mereka, membantu mereka, fa innahu minhum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Merupakan dosa besar. Jadi al-muwalat atau tawalli adalah dosa besar. Sama seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Siapa yang berbuat ghishkan dari golongan kami, artinya dari mereka. Di sini Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Barang siapa yang berloyal kepada Yahudi Nasrani, dia termasuk di golongan mereka. Dosa besar dan bisa berujung kepada kekufuran. Kalau ternyata dia menolong Yahudi Nasrani dalam rangka ingin meninggikan agama mereka dan agar menghancurkan Islam, berarti dia kafir. Kalau tidak, maka tidak sampai derajat kafir, cuma terjerumus dalam dosa besar. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak beri petunjuk kepada orang yang zalim. Orang yang melakukan loyalitas kepada Yahudi Nasrani adalah termasuk orang-orang zalim. Taib, kita perlu jelaskan tentang model orang kafir, ya. Model orang kafir. Secara umum kita bisa bagi dua, ya. Yang pertama, yang memusuhi kita, ya. Yang memusuhi, ya. Memusuhi kaum muslimin. Kemudian yang tidak memusuhi. Yang tidak memusuhi. Ya. Adapun yang memusuhi, jelas, ya. Jelas ini tidak boleh, ya, tidak boleh hubungan dengan mereka, tidak boleh, ya. Ya. Bahkan kita boleh memusuhi mereka, sebaliknya. Yang tidak memusuhi ini, ya, yang tidak memusuhi, ya, maka tidak dilarang, ya. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kau berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memusuhi kalian dalam agama kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian, ya. Sungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik, ya. Tidak dilarang kita berbuat baik kepada mereka. Namun meskipun demikian, ya, kemudian juga tidak dilarang kita kerjasama dengan mereka dalam urusan dengan mereka, dalam urusan, ya, pribadi, kerjaan misalnya, kerjaan bisnis dan lain-lain. Ya, tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Tetapi, ya, tidak boleh kita bekerja sama dengan mereka dalam urusan menyangkut kaum muslimin secara umum, menyangkut
kaum muslimin secara umum. Karenanya para ahli tafsir ya, kita bagi dua misalnya ya. Yang boleh ya, yang tidak boleh. Yang boleh diantaranya ini, diantaranya ini. Oleh karenanya ahli tafsir mereka menyebutkan tentang bagaimana ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Abu Musa al-Asy'ari, kemudian Abu Musa al-Asy'ari memiliki seorang sekretaris, katib yang buat laporan, mungkin laporan tertentu sangat bagus, rapi, satu halaman rapi, sangat rapi. Maka Umar mengatakan, datangkan sekretarismu ke sini ya. Ini tulisannya bagus. Umar kagum dengan tulisannya. Suruh ke sini, ke masjid. Kemudian kata Abu Musa al-Asy'ari, enggak bisa ya. Kenapa? Dia junub kah? Tidak bisa ke masjid? Kata Abu Musa al-Asy'ari, dia Nasrani ya. Maka Umar pun tegur, ini karena ini urusan-urusan kaum muslimin, kenapa diangkat kaum Nasrani? Kita berbuat baik sama mereka, kita kerjasama dengan mereka, boleh urusan pribadi, boleh ya, perdagangan boleh, tapi kalau kita jadikan dia sebagai pengurus kaum muslimin, ini tidak boleh ya, tidak boleh. Apalagi kemudian menjadi penguasa, jadi pemimpin, tentu tidak boleh kita menjadikan mereka sebagai wali-wali, apalagi pemegang kekuasaan. Maka ini perlu dipahami. Adapun kita berbuat baik kepada mereka, kerja dengan mereka, urusan pribadi ya, bahkan boleh mencintai mereka, cinta tabi'i ya, cinta tabi'i ya. Ini pun kalau ada batasannya, selama masih bisa mengontrol, maka tidak jadi masalah. Contohnya seperti apa? Seperti bolehnya menikahi wanita ahlul kitab ya. Misalnya kerabat, mencintai kerabat, cintai kerabat ya. Cintai kerabat ya, karena sebagai kerabat seperti Nabi SAW mencintai pamannya Abu Talib, maka Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sungguhnya kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai ya. Tapi yang Allah larang diantaranya adalah muwaddah, yaitu saling dekat, saling cinta antara muslim dengan kafir, sehingga akhirnya saling tolong menolong, akhirnya bisa memudaratkan kepada kaum muslim. Ini berbahaya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashairatahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kau tidak akan mendapati suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah, mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat ya, mereka al-muwaddah, yaitu saling mereka dengan orang-orang yang oposisi bagi Allah dan Rasulnya, yaitu orang-orang kafir ya. Meskipun itu bapak mereka, meskipun kakak, saudara mereka, meskipun kerabat mereka, tidak. Cintai tabi'iyah, tapi kalau saling mencintai, kemudian saling bahu-membahu, kemudian akhirnya bersambung kepada urusan kaum muslimin, maka ini tidak diperbolehkan. Tapi asalnya cinta tabi'iyah, hukumnya asalnya boleh, selama bisa dikontrol, tidak sampai pada derajat muwaddah. Muwaddah itu kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, yaitu saling berusaha minta agar dia mencintai kita, kita pun mencintai dia, sampai akhirnya dan itu awal daripada munasarah. Kalau sudah cinta semakin dalam, akhirnya satu menolong yang lain. Kalau sudah saling tolong menolong yang lain, bahu-membahu, terkadang kita membantu urusan mereka, memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Ini batasan intinya yang tidak boleh adalah yang memudaratkan, kita membantu mereka dalam memudaratkan kaum muslimin ini. Ya. Membantu mereka, menolong mereka untuk memudaratkan kaum muslimin. Makanya kalau cinta masih dikontrol tidak jadi masalah, tapi kalau tidak bisa dikontrol ya, dan para ulama mengatakan cinta itu awal daripada loyalitas ya. Makanya Nabi SAW melarang tasyabuh dengan mereka. Kenapa? Kalau kita tasyabuh dengan mereka, akhirnya timbul kecintaan yang
berlebihan kepada mereka dan akhirnya lama-lama kita loyal kepada mereka, akhirnya bisa jadi memudaratkan kaum muslimin. Wallahu alam bisawab ya. Adapun buat baik kepada mereka ya tidak jadi masalah ya, kerjasama dengan mereka tidak jadi masalah, tapi jaga hati jangan sampai terlalu loyal kepada mereka, menjadi teman dekat terlalu dekat sehingga akhirnya malah memudaratkan kaum muslimin. Baik. Al-muwalat ada dua tingkatan. Yang pertama atau loyalitas menjadikan mereka wali-wali ada dua tingkatan. Pertama pada derajat kekufuran, jika membantu mereka dalam rangka menjatuhkan Islam, tahu kalau kita bantu mereka ini kaum muslimin akan parah, kemudian akan mundur, akan mudarat dan agama mereka akan naik. Ini kalau sampai pada derajat ini maka ini kekufuran. Ya, karena ingin agama mereka naik, agama Islam jatuh, maka ini adalah kekufuran. Tapi kalau tidak sampai pada derajat tersebut, hanya membantu, ternyata ada mudarat, tidak sampai pada keinginan agama mereka naik, agama kita jatuh, maka itu dosa besar. Dosa besar tapi nyerempet-nyerempet kekufuran ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatara alladziina fi qulubihim marad yusari'una fihim." Kau lihat orang-orang yang dalam hatinya penyakit, maksudnya orang munafik. Kita dilarang bermuamalah, orang beriman dilarang bermuamalah. Makanya Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang yang beriman, jangan berloyalitas kepada orang-orang kafir, Yahudi Nasrani. Jangan loyalitas kepada mereka. Urusan pribadi oke, urusan dunia oke, tapi jangan loyalitas sampai pada urusan-urusan yang berkaitan dengan urusan kaum mukminin, ya. Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah, kufur kepada Rasulullah, dan mereka benci dengan agama Islam. Fatara alladzina fi qulubihim marad. Kau akan dapati orang-orang yang dalam hati mereka penyakit, orang munafik, yusari'una fihim. Itu mereka bersegera mendekati orang Yahudi Nasrani, dekat, berusaha mendekati. Kita dilarang, mereka malah mendekat. KTP mereka Islam, tapi hati mereka penuh dengan penyakit. Yusari'una fihim, bersegera menuju Yahudi Nasrani. Bersegera untuk apa? Allah tidak sebutkan. Dan kita tahu kaidah kalau maf'ul bi atau objek tidak disebutkan maka memberikan faedah keumuman. Yaitu orang-orang munafik itu ingin dekat dengan orang-orang kafir, entah menolong mereka, membagi senyuman dengan mereka, pokoknya selalu loyal kepada mereka. Ya. Ini orang-orang munafik menjalin hubungan dengan mereka terus-terusan, tak berlebihan, bukan pada batasan yang wajar, berlebihan. Ya. Ini ciri-ciri orang munafik atau dalam hati mereka ada penyakit. Ya. Yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Mereka berkata kami takut akan mendapatkan bencana. Ya. Kalau ditanya, kenapa kalian mendekati orang-orang Yahudi Nasrani? Orang-orang munafik ini punya jawaban. Kata mereka, yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kami khawatir ditimpa dengan musibah. Artinya jangan sampai ketika kaum muslimin ada dua pendapat ya, kaum muslimin bertikai dengan orang Yahudi Nasrani, kemudian kaum muslimin kalah, ya kita akan binasa. Maka kita jalin hubungan, jangan sampai ada masalah. Kalau ada masalah kita masih dibaikin sama Yahudi Nasrani. Ini pertama. Yang kedua, kata sebagian ahli tafsir, orang munafik takut kalau terjadi pertikaian antara Nabi dan para sahabat dengan orang musyrikin Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Kalau ternyata Quraisy yang kalah enggak jadi masalah, tapi kalau Quraisy yang menang, Muhammad dan para sahabatnya dibinasakan, maka mereka punya pegangan yaitu Yahudi. Mereka tidak dibasmi orang Quraisy, tapi dijaga oleh orang Yahudi karena mereka selama ini berbuat baik sama Yahudi dan Nasara. Jadi intinya mereka ketakutan, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mencari keselamatan dengan menjalin hubungan dengan Yahudi dan Nasara. Dengan harapan seandainya kaum muslimin tertimpa dengan musibah, dikalahkan oleh orang-orang Quraisy, kaum musyrikin, penyembah berhala, maka mereka punya tempat perlindungan yaitu Yahudi dan Nasara. Makanya mereka semangat mendekati Yahudi dan Nasara, ada kepentingan duniawi ya. Meskipun mengorbankan agama. Maka Allah berfirman, fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kemenangan ya kepada rasulnya, au amrin min indih, atau suatu keputusan dari sisinya, fa yusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Sehingga jadilah orang-orang munafik tersebut mereka menyesal atas apa yang mereka sembunyikan dalam dada-dada mereka. Maksudnya apa? Ketika mereka menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani, mereka takut kalau kaum muslimin kalah. Maka Allah mengatakan, ya,
Fa asallahu an ya'tiya bil fathi. Allah insyaallah Allah akan memenangkan. Semoga Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan bagi kaum muslimin mungkin dengan Fatu Makkah atau dengan mengalahkan orang Yahudi, dan terbukti setelah itu. Ya, Bani Nadhir diusir, Bani Qainuqa diusir, Bani Nadhir diusir, kemudian terakhir Bani Quraidah diperangi, ya. Kemudian Fatu Makkah, ya. Ternyata Islam yang jaya. Tapi Allah menggunakan kata asallah an ya'tiya bil fathi. Semoga Allah mendatangkan kemenangan, dan Allah ternyata mendatangkan kemenangan. Au amrin min indih, atau Allah mendatangkan suatu perkara dari sisi Allah. Apa maksudnya au amrin min indih? Selain Allah memenangkan kaum muslimin, Allah bisa jadi membongkar rahasia orang-orang munafik, mempermalukan mereka. Sebagaimana Allah permalukan dalam surat Al-Munafiqun. Sebagaimana Allah permalukan dalam surat At-Taubah. Allah permalukan mereka. Ya. Allah bongkar mereka. Allah menyebutkan nama mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menakutkan mereka, ya. Apa yang mereka takuti menimpa mereka, ya. Fayusbihu ala ma asarru fi anfusihim nadimin, dan akhirnya mereka pun menjadi menyesal, ya, atas apa yang mereka sembunyikan dalam mereka. Artinya apa yang mereka jalin hubungan dengan Yahudi Nasrani akan menjadi penyesalan bagi mereka. Ada dua pendapat. Pertama, penyesalan di dunia karena ternyata kaum muslimin yang menang, ternyata Yahudi yang diusir dari kota Madinah karena mereka berkhianat, ternyata kaum mukminin yang menang mengalahkan orang-orang Quraisy dalam Fatu Makkah, sehingga mereka menyesal apa yang telah mereka lakukan, kemunafikan mereka terbongkar. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka menyesal ketika datang kematian kepada mereka. Ketika nyawa sudah di kerongkongan, mereka menyesal selama ini mereka melakukan kemunafikan. Ya, ternyata mereka melakukan kemunafikan hanya membawa kesengsaraan bagi mereka di akhirat, ya. Ketika mereka diberi kabar tentang azab, tatkala mereka ihtidhar, tatkala akan meninggal dunia. Baik. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yaqulu alladziina aamanu ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum habitat a'maluhum fa asbahu khasirin." Dan berkata orang-orang yang beriman, orang beriman ketika melihat sikap orang-orang munafik, mereka heran, ini orang gimana sih? Ahaula'i alladziina aqsamu billahi jahda aymanihim innahum lama'akum. Bukankah orang-orang ini yang berusaha menjalin hubungan dengan Yahudi Nasrani? Mereka kan bersumpah demi Allah, jahda aiman itu bersumpah dengan penekanan yang luar biasa. Demi Allah, benar ini sungguh-sungguh, benar-benar. Kami ini bersama kalian, kami tidak sama orang munafik, tidak sama orang Yahudi Nasrani, ini cuma hubungan ini aja, tapi hati kami bersama kalian. Mereka bersumpah dengan demikian, tapi perbuatan mereka menyelisih sumpah mereka. Makanya orang-orang beriman heran, ahaula'i alladziina aqsamu bil innahum lama'akum. Ini orang-orang yang kemarin ngaku bersumpah dengan nama Allah bersama kita, kok sekarang pergi ke Yahudi Nasrani? Kok senyum-senyum sama Yahudi dan Nasara? Kok mendukung kegiatan-kegiatan mereka? Aneh. Kata Allah, habitat a'maluhum, amalan mereka gugur, fa asbahu khasirin, mereka akan menjadi orang yang merugi. Ini kata-kata dalam Al-Qur'an dalam ayat sebelumnya, fa asbahu fayusbihu ala ma asaru fi anfusihim nadimin, fayusbihu fa asbahu. Al-isbah bisa jadi maknanya perubahan di waktu pagi, atau bisa jadi maknanya perubahan secara umum. Dan maksud dalam ayat ini adalah perubahan secara umum. Beda kalau zikir pagi petang, kita misalnya asbahna, ya, asbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari, pakai subuh, asbahna wa asbahal mulku lillah, kami tiba di pagi hari dan kerajaan di pagi hari ini milik Allah. Tapi kalau asbah di sini bukan artinya di pagi hari, tapi maksudnya menjadi. Ya, sayrurah, yaitu jadilah mereka menyesal atas ucapan mereka, apa yang mereka simpan dalam hati mereka, jadilah mereka merugi karena amalan mereka semua telah gugur. Dan dalam Al-Quran banyak, asbah maknanya jadi, bukan tidak berkaitan dengan waktu. Seperti fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, jadilah kalian dengan karunia Allah menjadi saling bersaudara. Dulunya kalian bertikai suku Aus Khazraj. Asbah di sini bukan berarti di pagi hari kalian bersaudara, tidak, tapi asbah maknanya jadilah kalian. Ini secara bahasa Arab. Jadi intinya kata Allah Subhanahu wa taala, habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Gugurlah amalan mereka, jadilah mereka orang-orang yang merugi. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, Allah bilang lagi, wahai orang yang beriman. Allah ingatkan ketika kita mendengar wahai orang-orang yang beriman, ya. Memacu kita untuk mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Sebagai bukti keimanan kita. Semakin kita amalkan, iman kita semakin tinggi. Semakin kita tinggalkan apa yang Allah perintahkan setelah ya ayyuhalladzina amanu,
apa yang Allah perintahkan atau apa yang Allah larang kita langgar, maka membuktikan iman kita tidak benar, semakin gugur iman kita. Dan ini menggugah hati kita ketika Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah akan datangkan suatu kaum, ya, yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, yang mereka lemah lembut kepada kaum mukminin. Aizzatin 'alal kafirin, mereka mulia, ya, tinggi di atas orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencela. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, wallahu wasi'un alim. Inilah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, ya. Pertama Allah buka, ya alladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kalian. Dan benar di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncullah orang yang murtad dengan berbagai macam model murtad. Ada yang murtad karena tidak menjalankan syariat, tidak membayar zakat. Ada yang murtad karena beriman dengan nabi baru Musailimah al-Kadzdzab, ya. Ada Tulaihah, ada Sijah, ya. Ada Aswad al-Anasi, ya. Muncul nabi-nabi baru yang diikuti oleh sebagian orang-orang Arab Badui yang mereka murtad, ya. Tapi di sini Allah ingatkan, ya, siapa yang murtad di antara kalian, Allah akan hilangkan kalian, Allah akan datangkan dengan kaum yang baru. Yang kaum yang baru tersebut Allah puji. Kata Allah Subhanahu wa taala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, yaitu Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya, ya. Dan ini membuktikan bahwasanya Allah bisa dicintai dan Allah bisa mencintai. Dan ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah bisa dicintai dan kita mencintai Allah, dan Allah bisa mencintai hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Dan terlalu banyak dalil bahwasanya Allah mencintai fulan, Allah mencintai fulan, banyak sekali dalilnya. Ya. Tentunya cinta Allah tidak sama seperti cinta manusia kepada yang lainnya, ya. Laisa kamitsli syai', tidak ada yang serupa. Yang penting Allah mencintai hambanya, ya. Dan ini adalah karunia bagi seorang kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencintai dia, Allah akan bimbing dia. Sebenarnya dalam hadis qudsi, fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, itu aku akan bimbing pendengarannya, aku akan bimbing penglihatannya, aku akan bimbing langkah kakinya, aku akan bimbing lisannya. Kenapa? Allah sudah mencintainya. Ya. Kalau dia minta aku kabulkan, kalau dia berlindung aku akan lindungi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya. Tapi intinya suatu karunia besar seorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu namanya secara umum mencintai biasanya itu adalah selevel, ya. Yang ada kalau tidak selevel kita kasihan. Misalnya kita cinta sama kawan kita cinta sama kolega kita, rekan kerja kita, ada timbul rasanya. Tapi kalau sama supir, kita biasanya tidak cinta tapi kita kasihan, ya. Biasanya cinta itu timbul selevel. Tapi subhanallah, Allah bisa mencintai hambanya yang jauh tidak ada bandingan dengan Khalik, ya. Yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kehinaan, yang penuh dengan kerendahan. Dan Allah yang maha kuasa, maha segalanya, maha sempurna, bisa mencintai seorang hamba, maka seorang berusaha meraih, ya, cinta Allah kepadanya, ya. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, laisa sya'nu an tuhib wa innama sya'nu an tuhab. Perkara yang utama bukan kau mencintai Allah, ya, tapi yang paling penting bagaimana kau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya ada suatu kaum, kalau kalian murtad, kata Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbun. Allah akan datang suatu kaum yang mereka cinta kepada Allah dan mereka cinta, dan Allah cinta kepada mereka. Bagaimana sifat-sifat mereka? Pertama, mereka cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada mereka. Sifat yang kedua, adillatin 'alal mu'minin, aizzatin 'alal kafirin. Adillah 'alal mu'minin maksudnya mereka dalil, mereka merendahkan diri, tawadhu. Tawadhu kepada kaum mukminin yang lain. Dan ini kata para ulama dalil bahwasanya tanda orang dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah, dia tawadhu kepada yang lainnya. Semakin imannya tinggi, semakin ilmunya tinggi, dia tawadhu kepada orang lain. Bukan semakin amalnya banyak, semakin tarafu', semakin merasa tinggi. Semakin merendahkan orang lain, semakin sombong, semakin angkuh, enggak. Ya, di antara ciri seorang dicintai oleh Allah, orang tadi adzillah dzalilan 'alal mu'minin, yaitu dia merendahkan dirinya. Dia bukannya orang rendahan, tidak. Dia tinggi, dia rendah, dia punya iman, dia punya ilmu, ya, tapi dia tawadhu terhadap kaum mukminin, lemah lembut kepada kaum mukminin, ya.
Aizzatan 'alal kafirin. Sebaliknya terhadap orang kafir dia tidak merendahkan diri. Dia mulia di hadapan orang kafir. Jangan seorang merasa rendah di hadapan orang kafir, tidak. Dia merasa bagaimanapun kaum musyrikin rendah di hadapan Allah. Kita merasa tinggi, kita merasa mulia dengan agama kita, ya, dengan apa iman yang Allah berikan kepada kita. Mereka musyrikin, mereka kafirin meskipun mereka memiliki harta yang banyak, enggak, kita tidak merasa hina di hadapan mereka. Ini bukan sebaliknya, sama orang beriman merendahkan sama orang kafir, memble, ya, merendah kemudian ini, itu bukan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat sedih kalau ada sebagian orang-orang beriman yang kemudian sesama kaum mukminin seperti itu, tapi sama kaum kafirin, masya Allah lemah lembutnya, ya, menjalin, ya. Sementara sama orang kafir, sesama orang mukmin kasar, menghina, merendahkan, merasa tinggi, merendahkan yang lain. Ini kebalik sifatnya. A'izzatin 'alal mu'minin, adzillatin 'alal mu'minin, 'alal kafirin, kebalik. Di hadapan orang kafir merasa tinggi di hadapan orang beriman yang lain. Ya. Ini adalah sifat-sifat yang tercela. Kita jangan seperti itu, ya. Sama kok ini, sama kita sama-sama la ilaha illallah, sama beriman. Mungkin ada perbedaan, tapi ya tetap aja dia beriman. Kita tawadhu di hadapan kaum mukminin yang lain, ya. Sebagai bukti cinta, sebagai bukti ciri orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Sifat berikutnya yujahiduna fi sabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mereka berjihad di jalan Allah. Ikhlas kepada Allah, bukan berjihad karena duniawi, bukan berjihad dengan bendera suku, dengan bendera yayasan, dengan bendera organisasi, tidak. Mereka berjihad karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun label-label tadi, lambang-lambang tadi wasilah, sarana, tapi niat mereka adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Karena tidak semua berjihad di jalan Allah. Antara sifat mereka wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang-orang yang mencela. Di sini Allah menyebutkan laumata laim. Di sini ada dua keumuman. Pertama, mereka tidak peduli dengan cercaan, dengan model cercaan apapun. Mau dicerca dirinya, mau dicerca apapun, dicerca keluarganya, mau dicerca ilmunya, mau dicerca fisiknya, dia tidak peduli. Karena dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keumuman kedua, dia tidak peduli cercaan tersebut datang dari mana. Mau datang dari orang jauh, mau datang dari orang dekat, mau dari tetangganya, mau dari kerabatnya, yang penting dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting, ya. Dalam kita berdakwah, kalau kita sudah berjihad di jalan Allah, berusaha di jalan Allah, maka jangan terlalu pedulikan cercaan orang. Tapi bukan berarti kita ngawur, enggak, tahawur, ngawur, enggak, tapi kita berusaha berusaha bijak. Tapi kalau ada yang mencela, ya sudahlah. Mau ada orang maki-maki di medsos, orang mau hina-hina, biarin aja, ya. Bisa jadi itu anugerah bagi kita, berkurang dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita nggak tahu. Tapi intinya jangan terlalu peduli dengan cercaan orang-orang yang mencerca. Kalau kita berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan berarti kita kencang terus, hantam sana hantam sini tanpa ada perhitungan. Tentu tidak demikian. Tetap harus dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi sifat mereka, ini sifat-sifat orang pertama yang mulia, dicintai oleh Allah. Mereka dicintai oleh Allah, mereka mencintai Allah. Kemudian tadi mereka tawadhu di hadapan orang beriman. Mereka tidak tawadhu di hadapan orang kafir, yaitu mereka tetap menunjukkan kemuliaan mereka, ya. Kalau dalam majelis mereka yang berbicara, bukan orang kafir yang berbicara, ya. Bukan mangguk-mangguk sama orang kafir, enggak, ya. Ini ciri-ciri mereka. Kemudian mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, ciri kelima. Yang keenam, wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut dengan cercaan orang yang mencerca. Siapapun orang yang mencerca dan apapun cercaannya. Enam sifat ini hendaknya dimiliki oleh orang yang beriman. Kemudian Allah menyebutkan agar seorang tidak ujub, kata Allah, dzalika fadlullahi yutihi may yasha. Itu semua 6 sifat tadi Allah yang berikan. Kalau Anda bisa mencapai 6 sifat ini, Anda mencintai, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda tawadhu kepada kaum mukminin, Anda mulia di hadapan orang kafir. Anda tidak takut cercaan, Anda berjihad jalan Allah ikhlas, tulus, bukan mengharap sanjungan dan riya. Ketika Anda mendapatkan 6 sifat ini, ingat, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan. Jangan seorang ujub, jangan seorang kagum dengan dirinya. Allah yang kasih itu semua.
Ya, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan Maha berilmu. Sebenarnya mengatakan wasi' adalah salah satu nama Allah. Orang boleh memanggil ya wasi', ya wasi'an ni'am, misalnya wahai zat yang luas karunianya, wasi'al maghfirah, yang luas ampunannya, ya. Seperti itu, wasi'ar rahmah, yang luas kasih sayangnya. Yang benar wasi' di sini bukan hanya luas pemberiannya, tapi luas dalam segala hal. Karena Allah memiliki sifat yang maha. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, dalam ayat sesungguhnya Allah Tuhanmu adalah luas ampunannya, ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, engkau luas rahmatmu dan ilmumu. Oleh karenanya wasi' artinya Allah maha luas dalam segala hal. Yang baik, yang luas dalam pemberian, luas dalam karunia, luas dalam pengampunan, ya, luas dalam kasih sayang, luas dalam ilmu, ya. Allah maha luas. Wallahu wasi'un alim. Di antara luasnya pemberian Allah, Allah memberikan 6 sifat kepada hamba-Nya yang Allah kehendaki. Allah mencintainya, dia mencintai Allah. Ya, dia berjihad jalan Allah, dia lemah lembut kepada kaum mukminin, tawadhu, dia mulia di hadapan orang kafir. Dia tidak takut dengan cercaan orang siapapun. Dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara karunia Allah. Ya. Jadi ingat, karunia Allah bukan hanya sekedar materi, ya. Di antara pemberian Allah adalah tadi sifat-sifat mulia. Sifat-sifat tadi, sifat-sifat ukhrawi, sifat-sifat agamis yang dimiliki oleh seorang, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman, setelah Allah sebutkan larangan untuk berloyalitas kepada orang kafir, ya. Allah ingatkan sifat-sifat orang munafik yang berloyalitas kepada orang kafir. Allah sebutkan ciri orang-orang yang tidak berloyal itu seperti tadi, itu namanya tidak loyal, yang memiliki 6 sifat tadi. Setelah itu Allah suruh kepada siapa harusnya kalian berloyal. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu. Harusnya yang menjadi penolong kalian atau kalian berloyal kepada siapa? Kalian berloyal kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakat, yang menegakkan salat dan bayar zakat. Wa hum raqi'un, dan mereka dalam kondisi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kalian berikan loyalitas kalian kepada mereka. Yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama waliyukumullah. Ya, loyal kalian kepada Allah dan Allah yang menolong kalian. Ya. Makanya di sini kata para ulama, Allah adalah loyal yang merupakan asal. Adapun yang lainnya adalah cabang. Rasul, orang-orang beriman itu cabang. Makanya Allah tidak mengatakan innama awliyaukumullah. Tapi Allah menggunakan kata mufrad. Allah tidak menggunakan kata plural. Sungguhnya wali-wali kalian adalah Allah dan Rasul dan kaum mukminin. Tapi Allah mengatakan sungguhnya wali kalian. Seakan-akan cuma satu. Dengan tunggal, mufrad. Innama waliyukumullah. Hanya saja wali kalian itu cuma Allah. Tapi ternyata Allah ada kata dan Allah dan Rasulnya dan orang beriman. Ini merupakan cabang yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memerintahkan kita berloyal kepada Nabi, beriman. Bukan kepada orang kafirin. Orang-orang yang mereka oposisi bagi Allah dan Rasul, yang benci Allah dan Rasulnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Barang siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya dan orang beriman, ya, sebagai wali mereka, sebagai penolong mereka, dan dia berloyal kepada mereka ini, fa inna hizballahi humul ghalibun, sungguhnya pengikut atau kelompok Allah mereka lah yang menang. Kelompok Allah mereka lah yang menang. Maka seorang berusaha menjadi kelompok Allah, ya, akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat, ya, apakah di masa hidupnya atau setelah meninggalnya, Allah akan memenangkan Hizbullah, kelompok Allah Subhanahu wa taala, dengan syarat mereka berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman. Ya. Ini isyarat bahwasanya kaum muslimin berusaha untuk bersatu padu, ya, meninggalkan perselisihan, jangan membesarkan perselisihan, ya. Kalau ada teguran-teguran dengan cara yang baik, ya, jangan terpancing dengan orang-orang yang ingin memecah belah terlalu jauh, ya. Kita ada perbedaan, kita tegur dengan baik. Tapi bagaimanapun mereka tetap orang beriman, ya. Tetap kita punya loyal kepada mereka, ya, selama mereka beriman, meskipun ada perbedaan-perbedaan tetap mereka beriman. Ada yang lebih parah di luar sana, orang-orang Yahudi, orang Nasara, orang ateis, orang-orang kafir yang lain yang ingin menunggu kehancuran kaum muslimin. Maka seorang bijak dalam menghadapi permasalahan, ya,
ada perbedaan boleh, tapi jangan dibesar-besarin. Kita berusaha untuk menasihati. Ada yang mengompori agar kita semakin jauh, enggak. Kita menasihati agar kita semakin dekat, bukan untuk semakin jauh. Ya, kalau ada yang mengompori agar kita semakin jauh, jangan terprovokasi dengan pengomporan tersebut, ya. Taib, setelah itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Wahai orang beriman, janganlah kalian, ini sama melarang, untuk Allah melarang menjadikan wali-wali loyal kepada orang-orang kafir lagi, tapi dalam konteks yang lain. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidhul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba. Minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffar awliya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang seperti ini menjadi wali-wali kalian. Siapa orang-orang ini? Yaitu minal ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba, yang menjadikan agama kalian menjadi buah ejekan dan permainan. Siapa mereka? Minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, Yahudi dan Nasara, min qablikum, sebelum kalian. Wal kuffar, orang-orang kafir yang berolok-olok agama kalian. Jangan jadikan mereka sebagai wali-wali kalian. Jangan kalian tolong mereka dalam urusan memberi kemudaratan kepada kaum muslimin. Jangan. Ya. Jangan. Ini orang Yahudi mengejek agama Islam, orang kafir juga mengejek agama Islam, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, merendahkan agama Islam, merendahkan syariat Islam. Wattaqullaha in kuntum mu'minin, bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman, ya. Ya, ini penekanan kembali, tidak boleh menjadikan orang-orang kafir dan muslim sebagai wali-wali, ya. Sebagai, ya, boleh kita ya, untuk membantu mereka, loyal kepada mereka, ya, dalam urusan yang bisa memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza nadaitum ila sholati ittakhadhuha huzwan wa la'iba." Jika kalian menyuruh mereka untuk salat, ya, artinya mendakwahi mereka, ayo beriman dan salat, pada Yahudi, kepada Nasara misalnya, ittakhadhuha huzwa, maka mereka menjadikan salat sebagai permainan, walaiban, sebagai senda gurau dan permainan, walaiban, huzwan walaiba. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak berakal. Ayat ini baru pertama kali Allah menyebut tentang azan. Wa idza nadaitum, jika kau menyuruh mereka, maksudnya azan untuk salat, nida. Allah akan menyebutkan azan lagi dalam ayat yang lain dalam surat Al-Jumu'ah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah, dalam surat Al-Jumu'ah. Wahai orang beriman, jika diserukan azan untuk salat Jumat. Itu surat Al-Jumu'ah ayat 28. Dan ini di surat Al-Maidah ayat 58 pertama kali Allah sebutkan tentang azan. Wa idza nadaitum, jika kalian mengumandangkan azan, menyuruh mereka untuk salat, mereka tidak mau salat. Bahkan mereka menjadikan azan kalian, salat kalian sebagai huzuwan wala iban, sebagai senda gurau, ejekan, dan sebagai permainan. Sebagian dari tafsir seperti Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya orang Yahudi ketika melihat orang Islam azan, mereka ngejek. Apa ini azan? Ngejek. Mereka ngejek. Lihat orang Islam sujud, salat kayak gitu, ngejek. Lihat wudu, diejek. Jadi berkaitan dengan salat, diejek. Diejek, ya. Mereka ngejek. Mereka jadikan bahan hinaan. Itu sifat-sifat mereka. Adapun azan disyariatkan pertama kali di kota Madinah. Sebelumnya kalau Rasulullah SAW ingin mengumpulkan orang-orang, Rasulullah mengatakan as-salatu jami'ah, dengan seruan seperti itu, as-salatu jami'ah. Ini untuk mengumpulkan orang-orang, ya. Apakah dalam salat 5 waktu atau dalam salat gerhana misalnya, ada ingin mengumpulkan orang, tinggal dipanggil as-salatu jami'ah. Akhirnya para sahabat dan Rasulullah juga berpikir bagaimana ada panggilan khusus untuk salat 5 waktu. Maka mereka musyawarah, maka ada yang kasih ide kepada Nabi SAW, bagaimana kalau dibakar api, sehingga orang tahu waktunya sholat, mungkin di malam hari. Rasulullah tidak suka, ini majusi, cara majusi. Ada yang mengatakan misalnya dengan nakus, yaitu dengan memukul-mukul semacam pentungan, ya, pukul-pukul sehingga keluar bunyi. Ya, kalau kita orang Nasara dengan lonceng, kata Nabi enggak, itu seperti cara Nasara. Bagaimana kalau dengan buk, dengan trompet, ya. Kata Nabi enggak, itu orang-orang Yahudi, ya. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang mimpi, dia diajarkan bagaimana cara azan, kemudian dia bertemu Nabi, kemudian dia melantunkan azan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun setuju, kemudian Nabi menyuruh Bilal untuk berazan seperti azan yang kita tahu sekarang. Ini asal muasal terjadinya azan. Maka setelah itu salatnya waktu dengan azan, ya.
Oleh karena di antara kesalahan sebagian imam-imam ketika mereka salat fardu 5 waktu, mereka masih berkata as-salatu jami'ah, padahal sudah mansukh. Itu boleh dikatakan, sebagian ulama berpendapat boleh dikatakan dalam kumpulan-kumpulan yang lain yang tidak ada adzannya. Contohnya misalnya salat gerhana, contoh lainnya misalnya salat Id, boleh. Sebagian ulama berpendapat boleh kita mengatakan as-salatu jami'ah. Karena dahulu Nabi seperti itu. Adapun untuk salat 5 waktu, maka tidak perlu lagi seorang mengatakan as-salatu jami'ah. Karena berapa kali saya salat seperti imam mengatakan as-salatu jami'ah, terus makmum yang jawab, saya lupa jawabannya apa. As-salatu rahimakumullah atau apa. Ada panggilan, ada jawaban ya. Ya, atau sami'na wa ata'na, ada yang jawab demikian ya. Padahal ini tidak disyariatkan. Karena as-salatu jami'ah disyariatkan sebelum ada azan. Ketika ada azan selesai, tidak lagi perkataan as-salatu jami'ah, kecuali sebenarnya mengatakan diucapkan pada salat-salat yang tidak ada azannya, seperti salat gerhana. Ya. Seperti salat Id misalnya, ya. Ya, seperti salat istisqa. Maka sebenarnya membolehkan mengucapkan as-salatu jami'ah. Adapun salat 5 waktu maka dengan azan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza nadaitum ila sholati takhadhu huzwan wa la'iba. Kalau kalian panggil mereka untuk salat, maka mereka mengejek. Ya, orang Yahudi mengejek, apa azan kayak gitu? Apa itu orang taruh kepalanya di tanah, ya mereka ngejek tata cara salat. Dzalika bi annahum qaumul la yaqilun. Mereka mengejek itu karena mereka tidak berfikir. Ya, bahwasanya salat itu ibadah yang agung, cara menunjukkan ketundukan kepada Tuhan Rabbul Alamin, bagaimana kenikmatan kelezatan yang dirasakan orang-orang yang salat, bagaimana salat adalah qurratu ain, adalah penyejuk hati bagi orang yang beriman, bagaimana kelezatan orang ketika salat, ketika sujud, ketika berdiri membaca ayat-ayat Allah. Mereka tidak tahu itu semua. Ya, mereka tidak tahu akan apa namanya? Salat. Ya. Taib, mungkin sampai di sini saja, ikhwan dan akhwat yang bisa saya sampaikan ya. Selanjutnya kalau mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita. Izin untuk menyampaikan beberapa pertanyaan Ustaz melalui chatting. Yang pertama, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz, apa rasanya jika Nasrani terpilih menjadi ketua RT di lingkungan komplek? Sikap kita sebaiknya, demikian Ustaz pertanyaannya. Kita berbeda sikap antara kita memilih dan beda dengan sikap sudah tidak bisa memilih. Kalau kita bisa memilih, maka kita berusaha memilih. Jangan memilih orang Nasrani yang mengurus urusan kita. Kalau kita bisa ya. Ya, ketika ada pemilihan kita jangan pilih orang kafir ya. Tapi kalau sudah terpilih, tentunya kita harus berada bekerja sama sebagai warga ya, melihat maslahat dan mudarat seperti itu ya. Ya kita jangan bikin ulah, bikin kegaduhan, tidak ya. Ya karena kita dalam suatu negara yang punya sistem ya seperti itu. Oleh karenanya saya katakan beda antara sikap kita bisa memilih. Kalau kita bisa milih jangan milih. Tapi kalau sudah terlanjur kita dipimpin oleh non muslim misalnya, maka kita bersikap sebagai warga yang baik, yang melihat maslahat dan mudarat, memberi masukan kalau mungkin ada kesalahan dengan prosedur-prosedur yang baik tentunya ya. Selama apalagi orang-orang kafir tersebut tidak memerangi kita, tidak memusuhi kita, mereka juga senyum kepada kita, maka tidak perlu kita bikin kegaduhan ya. Ya, dan tidak boleh. Ya, lain halnya kalau kita masih ada kesempatan memilih, maka jangan milih orang kafir yang mengurusi urusan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Lain halnya kalau urusan pribadi, bisnis, silakan. Baik, selanjutnya. Saya keluarga Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum. Izin bertanya, apa saja kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan kelak bila seorang anak terhadap orang tuanya yang masih Nasrani? Dan bolehkah seorang anak mengantarkan orang tuanya pergi beribadah ke rumah ibadah mereka walau orang tua masih mampu berangkat sendiri? Mohon arahannya besok khairan Ustaz. Demikian Ustaz. Jika seorang memiliki orang tua yang masih kafir ya, maka tetap dia berbakti kepada orang tuanya ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk berbuat kesyirikan yang kau tidak punya ilmu tentangnya, untuk kafir, maka jangan kau taat kepada mereka berdua. Tetapi
wa sahibihuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka berdua dengan baik ya. Jadi kalau orang tua kita kafir ngajak kita untuk kafir, kita tetap membantah, bukan berarti kita bentak-bentak, kita maki-maki, enggak. Kita bantah dengan baik. Karena Allah menyuruh kita meskipun dia kafir tetap kita berusaha berbuat baik. Kita dapat ibadah, kita sabar, kita tetap dengan lemah lembut, kita dapat nilai berbakti kepada orang tua. Meskipun orang tua kita musyrik, meskipun orang tua kita kafir ya. Maka tetap kita berkhidmat, tetap kita berkata-kata lembut. Sebagaimana kita berlemah lembut sama kalau seandainya orang tua kita muslim atau muslimah. Ya. Dalam masalah mensikapi berbakti maka tidak ada bedanya. Ya. Ya, kita diperintahkan berbakti kepada orang tua, mau dia muslim, mau dia kafir, enggak ada urusan. Kamu berbakti, kamu dapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan di antara bentuk bakti yang terbaik adalah kita berusaha mendakwahinya dengan lemah lembut supaya dia bisa mengenal Islam, tentang mengetahui cahaya tauhid. Saya punya cerita, artinya ini kisah nyata, ada kawan bapaknya kafir ya, anaknya sudah muslimah, kemudian sudah pakai cadar ya. Sampai ketika ayahnya mau meninggal dan masih Nasrani, dia masih datang. Terus dia datangi, dia di saat-saat ayahnya lagi kritis dia datangi, dia yang nemani. Sampai akhirnya masuk Islam sebelum meninggal. Beberapa saat kemudian meninggal, tapi sebelumnya dia sempat mengucapkan la ilaha illallah. Perjuangan tentu disertai dengan doa, ditemani sampai akhirnya masuk Islam. Dan itu adalah bentuk luar biasa bakti kepada orang tua ketika orang tua mendapat hidayah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau orang tua minta diantar ke gereja misalnya, atau minta dibelikan khamar misalnya? Ya. Nah, bapak ingin teler, belikan khamar, bagaimana? Bagaimana hukumnya? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Karena kita tidak boleh wala ta'awun al-itsmi wal udwan, tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh kita berikan khamr kepada orang kafir atau kita bantu dia untuk beli khamr. Ya. Tidak boleh, apalagi kita ngantar dia ke gereja. Ini pendapat jumhur ulama. Sebagian ulama sebagian ulama Malikiyah mengatakan tidak. Selama orang tua, ini berkaitan orang tua, dia melakukan perbuatan yang dibolehkan dalam agamanya, maka kita boleh membantunya. Contoh, misalnya dalam agama dia ternyata wine itu halal, kita boleh kasih dia wine. Dalam agama dia ke gereja taat, ya kita boleh antar ke gereja. Tapi kalau dia mau berzina, dalam agamanya zina haram, maka tidak boleh. Minta diantarin untuk berzina enggak boleh. Minta diantarin untuk misalnya merampok tidak boleh. Ya, ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, karena begitu mereka perhatian terhadap berbakti kepada orang tua, sampai mereka bikin fikih seperti itu sebagian ulama Malikiyah. Kalau dalam agama mereka dibolehkan, maka kita tetap harus berbakti. Tetapi yang benar wallahu a'lam bishawab, saya lebih condong kepada pendapat jumhur bahwasanya selama itu haram dalam agama kita nggak boleh. Ya, kalau mereka minta antar gereja, bilang jalan sendiri aja. Mak, saya kan agama saya beda, mama harus ngerti atau bapak harus ngerti. Saya akan bantu bapak dalam yang lain. Bicara baik-baik aja. Kenapa ya? Saya tidak bisa, Pak. Saya tidak bisa, tidak tega mengantarkan bapak untuk menyembah makhluk. Bicara saja, nggak ada masalah. Dengan lemah lembut. Sampaikan dengan lemah lembut seperti itu ya. Jadi saya lebih condong pada pendapat jumhur. Maka kalau orang tua minta diantar ke gereja, jangan. Apalagi tadi dia bisa jalan sendiri, kita bilang silakan. Yang lain kita servis orang tua dengan akhlak yang mulia. Kalau bisa diskusi, jangan cuma diservis aja, kita diskusi. Siapa tahu dia bisa dapat hidayah. Allah alam bisawab. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersebar hadis tentang 5 periode perjalanan sejarah umat manusia, lebih khusus lagi umat Islam atau umat yang beriman kepada Allah, yaitu pertama manusia dipimpin oleh para nabi dan para rasul masa kenabian, kedua manusia dipimpin oleh khulafaur rasyidin masa khalifah, ketiga manusia dipimpin oleh raja-raja yang menggigit, keempat manusia dipimpin oleh raja-raja atau penguasa yang diktator atau tidak berpedoman pada agama Islam, dan yang kelima manusia dipimpin kembali oleh sistem khalifah sesuai pedoman yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Apakah hadis ini menjelaskan hal tersebut sahih, Ustaz? Jika sahih, apakah ada tanda kelima akan segera tiba? Syukran wa barakallahu fikum. Demikian Ustaz pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu tentang kesahihan hadis tersebut ya. Dan kita tahu bahwasanya kepemimpinan silih berganti ya.
Kita ada suatu zaman yang di mana pemimpin zalim, ada suatu zaman pemimpin yang baik, bersilih berganti ya. Saya tidak tahu tentang kesahihan hadis tersebut, tapi kita bicara kenyataan ya. Kita tidak mengatakan sudah lama pemerintah zalim terus, tidak ya. Ada zaman di mana kita bicara secara dunia ya. Dunia artinya ada sebagian negara yang pemerintahnya berkah, kemudian mungkin berubah menjadi tidak berkah, kemudian kembali lagi berkah kembali, ada seperti itu ya. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu tentang hadis tersebut. Kalaupun sahih, saya tidak tahu bagaimana tanda-tandanya. Wallahu alam. Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana sikap kita apabila ada orang muslim yang masih ada yang mengejek dengan ajaran sunnah atau tidak suka dengan ajaran sunnah, contoh tidak suka dengan jilbab panjang, celana cikra. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ustaz pertanyaannya. Kita tahu kita hidup di zaman yang sempat tersebar liberal dengan luar biasa, dan sampai sekarang masih tersebar pemikiran liberal. Kemudian sebagian dai-dai sampai mengatakan jilbab tidak wajib ya. Kita tahu sebagian dai terkenal di televisi mengatakan jilbab tidak wajib ya. Ya ada saja orang tertarik dengan pemikiran seperti itu. Ya kalau dia menganggap jilbab tidak wajib, apalagi jilbab jenggot, itu budaya Arab. Orang jenggot misalnya, oh ini goblok dan macam-macam ya. Saya nggak tahu, tapi intinya tetap saja kita bijak. Mereka yang mengatakan demikian, teman-teman, jangan kita emosi. Langsung, oh kamu kafir, enggak. Mungkin mereka ada syubhat, mereka enggak ngerti. Tugas kita adalah jelaskan dengan baik. Ya, masalah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Selama iblis masih hidup ya pasti ada syubhat ya. Ya, kalau iblis sudah mati, saya tidak perlu berdakwah ya, tidak perlu ada orang yang mengganggu, tidak perlu ada yang kasih syubhat. Selama iblis masih hidup, ya lahan pahala dengan hidupnya iblis, lahan pahala bagi kita semua, sabar dan berusaha menjelaskan dengan baik. Baik, masih ada yang bertanya? Kita akan memberikan akses untuk yang bertanya secara langsung, boleh Ustaz ya? Ya silakan. Dari Akhi Aldi Fadilah, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana jika kita tidak bisa menguasai 6 sifat Ustaz? Karena saya sering kali lemah terhadap melawan orang-orang yang sering cerca saya. Bagaimana saya menghadapi cercaan tersebut? Ya. Anda tetap mulia ya. Mulia tersebut bukan berarti maki balik, enggak. Anda mulia, Anda tetap tegar di atas sunnah, di atas ajaran yang benar, tanpa harus memaki mereka. Bukankah Allah mengatakan tentang sifat-sifat, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang jahil bicara dengan mereka jalan aja tinggal. Ya, assalamualaikum, salam, udah jalan lewat aja. Jadi tidak semua orang cerca kita, bahkan terkadang kita bersabar ya. Kita bersabar maka itu lebih baik ya. Konteks tadi berbicara tentang 6 sifat tadi, aizzatan 'alal kafirin, itu berkaitan orang kafir, aizzatin 'alal kafirin, ataupun kita sama kaum muslimin. Ada yang mengejek, tadi saya katakan kita sabar mereka orang Islam, kita tawadhu di hadapan mereka, kita jelaskan dengan benar, dengan penuh kesabaran, dengan tidak ada nada kesombongan sama sekali, jelaskan dengan baik. Ya, beda nanti kalau kita hadapi dengan dai-dai yang menyuruh kepada orang liberal, ya kita mungkin agak keras. Tapi kalau orang yang tidak ngerti, baru ngaji atau terkena syubhat, ya kita sikap baik aja ya. Mudah-mudahan 6 sifat tersebut terkumpul pada antum ya. Amin ya rabbal alamin. Silakan, ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu Ustaz? Satu lagi boleh? Oke, baik. Ada pertanyaan dari Raffi Indra di Riau, apa betul?
Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa beda imam mazhab dan imam hadis? Imam mazhab rata-rata imam hadis juga ya. Imam mazhab rata-rata imam hadis, kecuali Imam Abu Hanifah yang mungkin hadisnya tidak sebanyak yang lainnya. Imam Syafi'i imam ahli hadis. Imam Malik imam ahli hadis, punya kitab Muwatta. Ya, Imam Ahmad punya kitab Musnad Imam Ahmad ahli hadis. Jadi mereka dahulu bukan berarti tahu hadis tidak tahu fikih, mereka pakar fikih dan mereka pakar hadis. Terkumpul kepada mereka. Kecuali Imam Abu Hanifah rahimahullah yang dikenal pengikutnya Ashabur Ra'yi karena hadis dia sedikit karena dia di Irak, sementara sumber hadis tidak banyak. Beda dengan yang tinggal di Madinah, di Mekah, di situ para sahabat banyak memiliki riwayat-riwayat sanad hadis yang banyak ya. Hanya saja imam mazhab ini mereka juga imam hadis menjadi terkenal karena dengan izin Allah murid-murid mereka mengembangkan ilmu mereka. Sebenarnya imam-imam fikih itu banyak. Di zaman mereka banyak, ada Abu Thawr, ada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani misalnya, ada Zufar, ada banyak ya. Ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan ibnu Uyainah, ada Ishaq bin Rahuya, yang mereka ini masing-masing sekelas Imam Syafi'i. Masing-masing mereka sekelas Imam Ahmad. Masing-masing ada Imam Bukhari, masing-masing mereka tuh pakar hadis, pakar fikih. Tetapi yang Allah beri kemudahan bagi mereka untuk dikembangkan ilmunya adalah empat imam. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad. Mereka ini yang memiliki murid-murid yang mengembangkan ilmu mereka. Sehingga berkembanglah ilmu mereka, jadilah 4 madrasah, 4 mazhab ya. Sementara mazhab-mazhab yang lain seperti Ishaq bin Rahuya atau yang lainnya, ini tidak ada murid-muridnya yang mengembangkan, meskipun perkataan mereka masih termaktub, masih tertulis seperti tadi masih ada, tapi tidak ada murid-muridnya yang mengembangkan. Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ya masih ada pendapat-pendapat yang dinukil, kadang dinukil oleh Imam Tirmidzi dalam Tirmidzi Al-Jami'. Sementara imam tadi, yang 4 tadi punya murid-murid sehingga berkembanglah ilmu mereka. Mereka tulis tentang usul fikih, mereka tulis tentang buku fikih, mereka kemudian tentang qawaidul fiqhiyah dan macam-macam. Sehingga para ulama menganjurkan jika seorang belajar agama untuk mudah, maka belajarlah dari mazhab tertentu. Ini tidak wajib, tapi kalau ingin belajar fikih dengan mudah, belajar satu mazhab tertentu, setelah dia menguasai, dia berpindah kepada mazhab yang lain untuk mengenal pendapat-pendapat ulama Islam, karena tidak ada imam yang maksum, tidak ada imam yang maksum. Yang tidak boleh adalah seorang ta'assub kepada mazhab tertentu, tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja mungkin yang saya sampaikan kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duku Bima. Insyaallah kita lanjut pertemuan kita di pekan berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan warahmatullahi wabarakatuh. Atas ilmu yang telah disampaikan, kami turut mendoakan agar Ustaz